Hai guys, apakah kalian mengingat mengenai peristiwa gerakan 30 September? Sering disingkat menjadi G30 SPKI Gestapo atau G30 SPKI Gestok. G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai awal bulan selanjutnya, yaitu 1 Oktober tahun 1965, ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. 6 dari 7 jenderal sasaran komunis gugur dan menjadi korban dalam peristiwa ini. Sedangkan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Hal ini berakibat fatal bagi putrinya yaitu Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan Letu CZI Pierre Andreas Tandean yang tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingatkan perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, Pancasila, dari ancaman ideologi komunis. Kompleks monumen ini cukup lengkap, yang terdiri dari Museum Pengkhianatan PKI, Sumur Maut, Rumah Penyiksaan, Pos Komando, Dapur Umum, serta Museum Paseban. Museum Pengkhianatan PKI menceritakan sejarah pemberontakan PKI di berbagai daerah di Indonesia. Sumur Maut atau Sumur Tua ini adalah tempat membuang 7 pahlawan revolusi yang sekarang dinamai Lubang Buaya. Rumah Penyiksaan adalah tempat para pahlawan revolusi disiksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mendukung komunisme di Indonesia. Mereka disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Pos Komando dipakai oleh pimpinan G30 SPKI dalam rangka perencanaan penculikan terhadap 7 pahlawan revolusi. Dapur umum yang awalnya sebuah rumah penduduk dijadikan tempat sarana konsumsi anggota G30 SPKI. Museum Paseban merupakan museum yang menyediakan diorama perjuangan revolusi Indonesia, mulai dari rapat persiapan pemberontakan tahun 1965 sampai tindak lanjut pelarangan PKI tahun 1982. Halo, kenalin nama aku Vandoela Cisnandimudi dengan NRP 500-01-007. Nah, sekarang saya sedang berada di Keraton Kesultanan Sambas yang tepatnya berada di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Keraton Al-Watsi Kubilah merupakan istana Kesultanan Sambas yang menjadi pusat pemerintahan di Sambas hingga berakhirnya kekuasaan kesultanan. Untuk memasuki keraton, pengunjung harus melalui 2 tempat. Yang pertama adalah alun-alun dan di sebelah kanannya yaitu Masjid Agung Jami Keraton Sambas. Pada awalnya, masjid ini merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan mushola. Dibangun oleh Sultan Umar Akumuddin pada tahun 1702 sampai 1727 Masehi, kemudian direnovasi lagi oleh putranya. Sebelumnya, Sambas merupakan kerajaan Hindu. Kemudian hari, Sambas berubah menjadi kerajaan Islam dengan nama Kesultanan Sambas. Raden Sulaiman merupakan Sultan Sambas pertama dan dinobatkan menjadi Sultan Sambas yang pertama. Hingga pada Sultan terakhir yaitu Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Saifuddin yang meninggal pada tahun 1944 akibat kekejaman peristiwa Mandor. Di keraton ini banyak sekali meninggalkan peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat bernilai. Contohnya adalah kaca ini. Kaca ini merupakan pemberian dari Ratu Inggris kepada Sultan pada tahun 1800-an. Ketika kita masuk ke ruang tengah, dapat kita lihat terdapat foto dan juga lukisan dari sultan-sultan dan juga keluarganya yang pernah memerintah negeri Sambas ini. Salah satu tempat yang juga dibuka untuk umum adalah kamar sultan. Nah, tahu nggak sobat kampus? Konon katanya kamar ini merupakan kamar yang ditempati sultan pertama hingga ke sultan yang terakhir. Sekian video dari saya, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Muhammad Abid Abimanyu, NRP 50 20 20 10 25.
Kali ini saya lagi di museum salah satunya di Batam, yaitu Museum Raja Ali Haji. Museum ini diresmikan bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-191 Kota Batam. Pertama kali tiba, kita akan melihat sebuah lempengan besar mirip daun sirih. Inilah yang disebut cogan, salah satu alat kebesaran yang dimiliki Kerajaan Johor Riau Lingga Pahang, yang pada hari ini wilayah mencakup Kepulauan Riau, Jambi, sampai ke Malaysia dan Singapura. Cogan adalah sebuah tombak simbol kebesaran kerajaan yang diwarisi hingga tahun 1913 sebelum keruntuhannya oleh Belanda. Di Museum Raja Ali Haji, kita juga akan melihat foto-foto masa kepemimpinan Baharudin Yusuf Habibie yang mana pernah memimpin otorita Batam selama 20 tahun, dari 1978 hingga 1998. Selanjutnya, benda-benda bersejarah pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dipamerkan di Museum Raja Ali Haji. Berdasarkan Traktat London 1824, Kepulauan Riau menjadi daerah kekuasaan Belanda. Dengan demikian, Batam yang sebelumnya berada dalam wilayah Kemaharajaan Melayu berada dalam wilayah Kerajaan Riau Lingga yang dijajah Belanda. Sekian. Hari ini saya Nova Kusnopadiana akan mengajak kalian menuju Monumen Wirasurya Agung yang terletak di Surabaya. Sebelum ke sana kami harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker dan menjaga jarak. Mari kita let's go. Monumen Wirasurya Agung berada di Jalan Raya Dharma, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Berada di sebelah kiri jalan raya, berseberangan dengan Terminal Jayabaya. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan tentara pelajar yang pada fase pertama pertempuran di Surabaya berhasil menguasai dan merebut jembatan Wonokromo. Jembatan Wonokromo sendiri merupakan salah satu jembatan yang menjadi basis kekuatan sekutu ketika berusaha membangun kembali kekuatannya di kota Surabaya. Monumen ini adalah simbol semangat juang yang diberikan oleh tentara pelajar yang waktu itu berusaha menghancurkan sekutu di Surabaya. Dengan semangat yang tinggi bersama arek-arek Surabaya, mereka bertempur, merdeka atau mati mempertahankan kemerdekaan terutama di wilayah Halo, perkenalkan nama saya Breno Ardan, NRP 502020/16 dari Departemen Teknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Museum Puntatular. Museum Puntatular adalah tempat yang menyimpan berbagai sumber sejarah dan sebagai salah satu museum Sidoarjo. Luas dari salah satu museum Sidoarjo ini adalah sekitar 3 hektar. Banyak sekali yang bisa kita temukan di salah satu museum Sidoarjo ini. Salah satunya adalah lukisan dan emas yang dibuat beberapa abad lalu. Koleksi yang lain disimpan di museum ini sebagai numismatik, etnografi, geologi, dan biologi. Museum ini pun menyediakan tempat untuk ajang pameran. Sejarah Museum Puntatular. Pada tahun 1933 dibangun Lembaga Kebudayaan Stedelijk Historic Museum Surabaya oleh Gottfried Herewald von Faber, warga Surabaya berkebangsaan Jerman. Dari pembangunan lembaga kebudayaan inilah yang menjadikan cikal bakal sejarah Museum Puntatular diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937. Von Faber sebagai pendiri saat itu ingin sekali melakukan penyempurnaan pada museum ini. Bukannya semakin terawat, tapi semakin tidak terawat setelah Von Faber meninggalkan dunia. Banyak koleksinya yang hilang. Akhirnya Puntatular dikelola oleh Yayasan Pendidikan Umum sehingga pada tahun 1964 museum mendapatkan bantuan. Museum yang dulunya bernama Stedelijk Historic Museum Surabaya pada 1 November 1974 resmi menjadi Museum Negeri Jawa Timur Puntatular. Resmian itu mendapat serah terima dari R. Banu Iskandar kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Prof. Dr. I.B. Mantra. Karena koleksi dari Puntatular ini terus bertambah, maka lokasi museum sudah 3 kali berpindah tempat dari asalnya.
Museum Putan Tular pertama kali di Jalan Pemuda, lalu pada tahun 1975 berpindah ke Jalan Taman Mayangkara, dan terakhir di Jalan Raya Budulan Sidoarjo. Koleksi yang ada di Museum Putan Tular ini antara lain yang pertama adalah Arca Ganesha, yang kedua Arca Durga Mahesa Surara Mardini, yang ketiga Arca Siwa, dan masih banyak lagi.